Dia datang bukan dengan merasa kegemukan aja, tapi dia datang dengan gejala kolesterolnya. Saking dekatnya susah. Apa gejala kolesterol kemungkinan? Nyeri tempu atau nyeri leher. Nah, ini semua kelainannya pada profil lipid. Kalau kelainannya pada profil lipid itu ada 4 diagnosa. Pertama namanya hiperkolesterolemia. Ini kompetensi 4. Yang kedua ada hipertrigliserida. Ini juga kompetensi 4. Ada zoom ya? Iya. Oh ya. Kemudian ada dislipidemia. Kompetensi 4. Yang terakhir ada sindroma metabolik. Kompetensi 3. Oke, ini namanya semua kelainan yang berhubungan dengan profil lipid. Maka abang untuk bisa menegakkan diagnosa ini modal awal abang apa? Modal awal abang adalah abang harus hafal dulu profil lipid normal. Jadi profil lipid normal kita berapa? Pertama, kadar kolesterol total itu normalnya di bawah 200. Kemudian LDL normalnya di bawah 100. Trigliserida normalnya di bawah 150. HDL itu lemak yang bagus. Normalnya dia harus meningkat. Jadi meningkatnya laki-laki perempuan sebenarnya beda, tapi ambil nilai tengah di atas 45. Ini adalah modal abang untuk bisa menegakkan kelainan ini. Kalau abang nggak hafal ini, jangan harap kalian bisa menegakkan diagnosa ini. Jadi saran pertama dari abang ini harus dihafal dulu. Sehingga kalau ini hafal, abang tinggal buat gini. Kalau dia hiperkolesterolemia, kolesterol berarti permasalahannya murni pada kolesterol aja, yang lain normal. Jadi kolesterol totalnya itu di atas besar sama 200, yang lainnya normal, maka namanya hiperkolesterol. Kalau dia hipertrigliserida, berarti permasalahannya murni di trigliserida aja. Jadi TG-nya di atas besar sama 150. Yang lain normal bang, yang lain normal. Bang, ada bang yang lebih complicated, ada namanya dislipid. Dislipid ini adalah lemak yang jahat LDL itu meningkat, lemak yang bagus HDL itu malahan turun. Makanya namanya dislipid ya, ketidakseimbangan. Sehingga kalau dia dislipid nanti LDL-nya di atas 100, HDL-nya rendah malahan di bawah 45. Bang, kolesterolnya gimana? Kolesterol itu akan ikut LDL, kolesterolnya di atas 200. Tapi kalau ini nggak ada info, LDL sama HDL aja infonya, bisa nggak kalian tegakkan dislipid? Bisa. Pokoknya ada ketidakseimbangan antara LDL dengan HDL, itu dislipid. Kalau dia sindroma metabolik ini kita punya 5 kriteria. Yang pertama apa? Ukur lingkar perut. Kalau pada laki-laki dikatakan dia besar apabila di atas 90. Kalau dia pada perempuan di atas 80. Itu yang pertama. Yang kedua, cek tekanan darah, yaitu besar dari 130/85. Yang ketiga, kalian cek atau terjadi yang namanya resistensi insulin. Jadi pasiennya pasien DM, makanya namanya sindroma metabolik, semua dia kena. Tapi DM itu yang kalian periksa kan ada banyak, GDS, GDP, HbA1c, titik itu. Tapi kalau ini cukup GDP aja. Kemarin di DM GDP-nya tegak, DM tegak dengan GDP berapa? Di atas 126. Di sini di atas 100 sudah tegak. Nah, kriteria itu yang harus kalian tebak. Kemudian apa lagi? Terjadi disfungsi pada profil lipid. Apakah semua profil lipid? Tidak, ini wajib dihafal. Nanti abang uji, abang kasih soal. Trigliserida di atas 150 dan HDL di bawah 45. Oke. Sekarang abang uji kalian. Ini baru akan tegak dengan sindroma metabolik apabila dijumpai 3 dari 5 kriteria tersebut. Nah, sekarang abang uji, perhatikan, fokus. Pasien perempuan, lingkar perut 95, tensi 130/85, GDP tidak ada info, trigliserida tidak ada info. Oke. Yang ada info apa? LDL-nya di atas, LDL-nya 200, HDL-nya 20.
Apakah sindroma metabolik atau dislipid jawabannya? Sindroma metabolik. Oke, abang ulang. Oke, jadi sindroma metabolik pede aja, yang dislipid pede aja. Abang ulang, perempuan, lingkar perut 90, TD 130/85, GDP tidak ada info, TG tidak ada info, HDL 20, LDL 200, dislipid atau sindroma metabolik? Sindroma metabolik. Dislipid jawabannya. Kenapa coba? Abang ulang. Sindroma metabolik 3 dari 5 kriteria ini harus ada. Coba kriteria apa tadi yang ada? Lingkar perut perempuan, ada ya? HDL rendah, betul ya? Tadi abang bilang tensinya berapa? 130/85. Dia di atas 130/85. Jadi perhatikan tanda abang. Jadi kalau lingkar perut membesar itu pada dislipid membesar nggak? Membesar juga kan? Makanya tadi abang coba rancukan di tensinya. Jadi kalau kalian tidak bisa menegakkan 3 dari 5 dan yang tadi soal abang LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, tidak bisa kalian arahkan ke sindroma metabolik, tapi dislipid. Oke. Maka kalau dia nanti soalnya datang dengan case ini, kalian semua peptisnya wajib tambah. Biar berat badan, tinggi badan, harapan abang kalian hitung IMT-nya, BB per TB kuadrat. TB-nya dalam milimeter. Hitung cuma sampai IMT, tak usah kalian koreksi-koreksi. Kalian hanya menginterpretasikan hasil IMT. Apalah WHO itu? Kan normalnya berapa? 18 sampai 23,9 kalau bang nggak salah. Maka dia akan besar dari 23,9 antara overweight atau dia obesitas. Sampai itu aja. Jadi kalian timbang berat badan tinggi badan, kalian tulis IMT-nya, kalian interpretasikan ke dosen. Overweight kalian bilang. Obesitas grade 1 misalkan. Cuma sampai situ aja. Tak perlu dikoreksi-koreksi. Kemudian karena ada lingkar pinggang, jangan lupa pemeriksaan lingkar pinggang. Kalau untuk penunjang apa bang? Kalian minta darah rutin, kalian minta profil lipid. Profil lipid itu 4 inilah yang akan keluar. Dan karena dia ada kelainan gula pada metabolik, jangan lupa pemeriksaan gula darah puasa. Oke, sekarang abang ke tata laksana. Tata laksana si hiperkolesterol dan dislipid itu sama. Kita memberikan obat-obatan yang akan menurunkan kolesterol dengan LDL. Nama obatnya golongan statin. Jadi kita berikan simvastatin tab 10 mg nomor 7 karena abang berikan 1x1. Oke. Tapi kalau pasien abang dengan hipertrigliserida yang meningkatkan trigliserida, maka nggak bisa pakai statin. Abang harus memberikan obat yang bisa menurunkan kadar trigliseridanya. Apa nama obatnya? Golongan fibrat. Nama obatnya fenofibrat tab 100 mg nomor 14 diberikan 2 dd tab 1. Sekarang kalau pasien abang datang dengan sindroma metabolik, apa yang abang lakukan? Abang harus obati semuanya. Jadi tensinya abang obati, gulanya abang obati, kolesterolnya juga abang obati. Jadi abang pakai 3 obat. Pertama obat tensi R-captopril tab 12,5 mg nomor 21 abang berikan 3 kali sehari. Yang kedua, dia kan gula juga, GDP-nya tinggi. Kasihlah yang abang bahas waktu DM kemarin, metformin tab 500 mg nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Yang terakhir adalah apa? Obat untuk kolesterolnya. Nah ini agak dilema kalian biasanya. Bang, trigliserida tinggi, betul nggak? Kalau trigliserida tinggi tadi kita pakainya fenofibrat. Tapi HDL juga rendah bang. Kalau HDL rendah kita pakainya statin. Jadi asumsinya di sini tingginya belum terlalu tinggi. Kadang tinggi yang terlalu tinggi itu atau indikasi pemberian fibrat ini sebenarnya kapan? Ketika tingginya di atas 600 sebenarnya. Maka abang berikan aja simvastatin.
Bang itu yang di hipertrigliserida tak 100 ya Bang? TAP 100 betul. Numero 12. Nomor 14. Oh, 7 hari